Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis paling tidak hingga detik ini ya. Hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Selalu diharapkan untuk always diharapkan untuk selalu always dan always selalu anti skip dan anti download ya. Berikut juga bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Untuk doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih ya. Semoga doa baikmu untukku juga tercurahkan kebaikan itu untukmu. Dan kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan semoga doa-doa kita menjadi kenyataan. Ya, dream come true gitu bahasanya orang-orang yang pintar-pintar itu. Dream atau drum itu? Dream come true. Oke, terima kasih. Insya Allah ya semuanya apa yang kita harapkan bisa diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Terima dulu salam dari aku, salam Islam rasional. Isra. Mampir ngombe kali ini kita akan mendiskusikan hal-hal yang sifatnya humanis ya. Yang itu merujuk pada kehidupan bersama ya. Judulnya atau tajuknya itu kopi di dinding. Ya, kopi di dinding ya. Oke, sebelumnya aku bacakan dulu komentar kalian sebagai bentuk apresiasiku, bentuk penghormatanku kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu ya untuk menuliskan pendapatnya atau komentarnya di dalam kolom yang telah disediakan. Oke. Yang pertama dari unggahan kita yang kemarin ya, mampir ngombe yang kemarin. Nah, ini pengacara top kita ini, Kang Mas Agus Nasri. Semangat hadir bosku. Oke. Beliaunya aslinya Jogja tapi sekarang bermukim di Semarang ya. Kang Mas Agus Nasri. Matur nuwun Kang Mas Agus Nasri. Berikutnya Kang Mas Isdianto BBTK. Alhamdulillah aku sudah manik hadir menyimak kajiannya, mencerahkan, mencerdaskan. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Sedia Manik ya. Semoga semuanya juga sehat selalu, mendapatkan rezeki yang barokah. Berikutnya Kang Heru Herlambang. Saya pernah diskusi Gus, kebanyakan di kita begitu, berbicara Allah otak kita langsung ke zat, sementara kita dilarang memikirkan zat Allah karena tidak akan terjangkau. Allah bukan makhluk. Lebih parah lagi nanti ada yang mengira zat cair, zat gas, zat padat. Dikirain Allah itu ketika dikaitkan dengan kata zat seperti yang dipahami anak-anak sains ya, zat padat, zat cair, zat gas. Itu 2 tahun yang lalu sudah kita bahas tuh ya. Oke, aku lanjutkan. Begitu kita baca Allah, akal kita langsung ke ciptaannya ya. Jadi Quran satu-satunya pemersatu umat Islam akan memenangkan peradaban kalau semua balik ke Quran, bertadabur di ketikanya salah ya.
bertabur, bertabur kasih sayang dan saling memakmurkan sehingga tercapai hasanah di dunia. Salam, ya tentunya di akhirat juga. Oke, terima kasih untuk Kang Heru Herlambang, ya. Makanya perlu baca Quran kan. Kita selalu membaca Quran, gak usah banyak-banyak tapi tiap hari gitu ya. Oke, kemudian Kang Mas Ramadan. Wonosobo nyimak Gus, salam Isra. Lagi menunggu kajian tentang Islam rasional untuk bahan diskusi dengan teman santri. Terima kasih Gus. Itu insya Allah kapan ya? Itu nanti penjelasannya di Mas, di kajian utama ya, karena aku harus tulis ayatnya ya. Bukan di mampir ngombe kajian tambahan seperti ini ya. Kalau ini kan kita sedikit yang ringan-ringan saja. Oke, terima kasih sudah diingatkan untuk Kang Mas yang ada di Wonosobo ya. Ilmu-ilmu gini, dia bilang begini. Wonosobo nyimak Gus, salam Isra, lagi menunggu kajian tentang Islam rasional untuk bahan diskusi dengan teman santri. Terima kasih mungkin maksudnya ini. Terima Gus, ilmu-ilmu di kajian GM. Semoga diskusi nanti aku bisa ada jawaban. Semoga GM dan keluarga selalu diberi rezeki yang berlimpah dari Gusti Allah yang kamu agung. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Ramadan yang ada di Wonosobo. Salam untuk keluarga yang ada di Wonosobo. Oke, nanti itu dimuatnya nggak di sini ya. Aku ingatkan lagi, tidak di mampir ngombe ya, tapi di kajian utama petang hari ya. Berikutnya soleha kita Gispati yang ada di Palu hadir. Tuhan Guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, matur nuwun, terima kasih. Salam juga untuk keluarga yang ada di Palu. Oh, ini Mas Heru lagi, Heru Herlambang. Mohon pencerahan Gus, kalau kiamat kebangkitan ada beberapa kali kiamat Gus. Pemahaman saya ada kiamat peradaban lalu sa'ah. Habis itu kiamat lagi untuk mengikuti peradilan dari Allah. Mohon diluruskan dalam Isra dari Sukabumi. Ya kiamat itu ya banyak. Kiamat itu kan kebangkitan. Sekarang mau bangkit dari apa? Gitu loh. Masalahnya orang kalau berbicara kiamat itu biasanya eskatologi. Eskatologi itu bahasa Alkitab ya. Akhir zaman, huru hara akhir zaman gitu. Padahal nggak harus begitu ya, tapi lihat konteksnya lah ya. Seperti kan aku sering bilang, itu kalau orang nggak tahu artinya kiamat bingung itu. Kapan kita umat Islam akan kiamat kalau pendidikan kita seperti ini dan seperti ini terus. Karena kiamah itu dimulai dari berubahnya kerangka berpikir, dan kerangka berpikir bisa berubah hasil dari sebuah pendidikan, edukasi. Lah kalau edukasinya begitu aja dan bolak-balik begitu aja, bagaimana kita sebagai umat Islam bisa kiamat? Nah, itu dia masuk ke peradaban. Gitu ya. Benar katanya Kang Mas Heru Herlambang, kiamat itu lihat konteksnya apa? Eskatologi atau peradaban. Nah, sekarang kita bisa mengira sendiri Islam ini kapan kiamatnya? Kapan kita bisa bangkit? Gitu loh. Kita sekarang ini ditentukan atau menentukan? Ya. Itu Kang Mas Heru Herlambang ya. Jadi lihat konteksnya. Dia bisa kekinian, bisa kenantian. Artinya eskatologi, bisa juga kekinian artinya peradaban seperti yang aku bilang tadi. Tergantung konteksnya kemana gitu ya. Cuman mainstream ya begitu. Kalau sudah ngomong kiamat ya otaknya lalu ke eskatologi saja, padahal enggak ya. Terima kasih atas komentarnya. Berikut Kang Mas Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang, yang punya Tangerang ya. Semoga Allah mencurahkan kebaikannya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra. Berislam itu harus kafah, nggak parsial. Kiamat itu tidak terjadi kalau nggak membangun Islam dengan kafah. Mantap. Harus dibangun lewat apa? Pendidikan. Ya, kan aku sudah bilang kemarin kan,
ketika Hiroshima Nagasaki dihabisi sama Amerika, Jepang itu bosnya nggak tanya berapa jembatan hancur, berapa gedung hancur, enggak. Yang dia tanya berapa guru yang tersisa. Dan akhirnya ketika mereka kan sebetulnya di dunia ini nggak ada yang demokrasi beneran, enggak. Yang ada itu yang kuat akan mengkooptasi yang lemah. Maka ketika Jepang dilemahkan militernya, dan sampai sekarang juga sebetulnya nggak bisa dikatakan kuat. Artinya dalam tataran global dia militernya itu tidak berbicara banyak lagi. Tapi Jepang nggak kalah pinter. Dia lari ke tataran teknologi. Mereka berbicara dalam tataran teknologi dan itu ukurannya dunia. Baik itu otomotif, ya, baik itu yang lain-lainnya, bahkan kedokteran juga mereka berbicara. Jadi salah satu sisi dihambat oleh Amerika, makanya tidak ada yang demokrasi. Ketika Amerika berkuasa dia mendikte Jepang, militer lu nggak boleh kuat-kuat doh ya, gitu. Jepang nggak goblok. Oke lah kalau gitu mereka mencurahkan ke sisi yang lain, yaitu apa? Teknologi. Akhirnya menguasai teknologi sampai sekarang. Ya, kita itu coba tanya, Indonesia itu masa sih nggak bisa bikin mobil? Tapi kan mobil kita ekspor terus. Sorry, mobil kita kan impor terus. Dan itu sejak adanya Kijang kerjasama Indonesia-Jepang. Itu tahun 70-an kan? Kebijakan itu diambil. Dan sampai sekarang ada berapa universitas di negeri kita? Ada berapa fakultas teknik mesin? Ada berapa profesor? Ada berapa doktor? Masa sih nggak bisa bikin mobil? Nyatanya kan nggak ada. Ada juga nanti dibawa ke politik yang akhirnya runyam kalau sudah di politik. Kita pernah buat otomotif itu perkasa, tapi akhirnya juga nggak jalan. Banyak hal-hal yang harus diselesaikan dengan baik sebetulnya. Sebetulnya perkasa itu sudah bagus, tapi karena bisnisnya hancur, akhirnya hancur juga. Kita kan sudah punya perkasa dulu, bikin truk dia itu bisnis itu dibangun oleh saudara kita yang keturunan India itu kan. Semua karena apa? Karena pendidikan. Maka benar kata Mas tadi, kalau kita tidak peduli ya terhadap apa yang namanya itu, aduh ini lari-lari terus ini ya, sebentar. Membangun ya, maka nggak jadi kiamat. Nah untuk membangun tuh perlu cerdas itu perlu dididik gitu loh ya. Jadi terkait ya. Oke Kang Mas Irman Tahmid ya. Green Yoya, oke terima kasih ya. Berikutnya siapa lagi nih? Kang Mas Junet. Ya. Banyak yang terlewat ini karena panjang-panjang ya. Aku mulai dari Kainko ya. Kainko, perbedaan itu harus dipahami bukan dihakimi. Mantap, saya setuju Gus. Salam dari Borneo. Oke. Iya. Perbedaan itu harus dipahami, jangan dihakimi. Ya. Berikutnya Abah Gelung yang punya Bogor Timur. Nyimak kajian Tuan Guru Salam Islam Rasional. Semoga yang ngaji di channel ini terus diberi pemahaman apa itu Islam rasional. Oke, Kang Junet. Dari mana ini? Enggak nyebut ya. Perjalanan bangsa Indonesia sama dengan perjalanan Nabi Isa dulu. Ada yang disalib pada akhir perjuangannya. Teologisnya. Ini kalau yang belum tahu nggak ngerti kemana arah pembicaraannya Kang Junet ini. Ya. Jadi ada sebuah pemahaman yang disalib itu sebetulnya bukan manusianya, tapi ajaran yang dibawakannya. Itu nantilah kapan kita diskusikan ya. Terima kasih Kang Junet. Dari mana asalnya ini? Berikutnya Soleha kita Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya Surabaya ini. Kang Hermas matur nuwun 3 jempolnya. Kang Naryo Endri Tulungagung melu ngaji Gus, memperluas wawasan keilmuan, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagikan kepada yang lain ya. Kang Hermana Nata Wijaya, salam 2 jempol. Oke, terima kasih. Diman Nada hadir guru, salam hati merah. Terima kasih. Bang Boy, dari Cilacap.
Majenang, Cimanggu, Jawa Tengah. Oh, ikut Jawa Tengah ya, tapi kan ikut Jawa Barat itu. Ya. Hadir Mas Gus, seberapapun durasinya sikat. Salam Isra. Iya Mas, terima kasih. Berarti kalau panjang-panjang nggak masalah ya. Ini bos kita ini kuotanya cukup mumpuni, jadi dia nggak khawatir kalau panjang-panjang kajian kita. Dia sikat terus katanya. Nggak ngurus durasinya seberapapun. Terima kasih Bang Boy, salam untuk keluarga yang ada di Cilacap. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Agung ya. Kemudian Kang Ari Prasetyo, Assalamualaikum. Batam nyimak Gus, salam Isra, Jos. Kang Ari semoga sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra juga ya. Semoga sukses ikhtiarnya di Kota Batam ya. Dan salam untuk keluarga yang ada di sana. Semoga dalam ridho Gusti Allah yang mau agung. Atur nuwun Kang Ari Prasetyo. Berikutnya Kang Didi nyimak Gus. Oke. Kang Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Rizal Wahyu. Berikutnya logika yang benar yang punya Cikarang ini ya. Cikarang Bekasi hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah jadi kurir lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Palembang hadir Gus, nyimak kajian pagi. Oke. Ini wong kita galo. Palembang ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Palembang. Syahran Gifari menyimak sambil berjemur. Wah, mungkin kedinginan dia. Sambil dide kata orang Jawa. Oke. Terima kasih untuk Kang Sahran Gifari ya. Soleha kita Mbak Penti Wijaya Jakarta. Nyimak Tuan Guru. Oke, monggo silahkan. Dan jangan lupa ajak teman-temannya ngaji ke sini ya. Atau paling tidak diinformasikan. Siapa tahu mereka cocok. Kalau tidak cocok ya tidak usah dipaksa. Ya. Oke, terima kasih soleha kita untuk Mbak Penti Wijaya. Salam untuk keluarga di Jakarta. Semoga selalu dalam ridho Allah. Kang Iqbal Medan, halo selamat pagi siang. Terima kasih Medan, apa kabar? Salam untuk keluarga di Medan. Kang Halim Rais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra, izin menyimak Tuan Guru. Monggo silahkan. Yang punya Jogja, Kang Edi Margono, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ari Bijaksana, Purwakarta, Munggaran. Oke. Ini bahasanya sudah campur-campur Purwakartanya antara Jawa Sunda ya. Berikutnya Ampu 99 ya. Kang Mehanem, kalau ini sekarang ada di Bandung ya. Aslinya Nganjuk ya. Terima kasih ya untuk Kang Mehanem. Itu sudah aku bacakan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan kita sekarang ke topik. Minum kopi dulu sebagai pengusir hangat. Pengusir hangat, pengusir dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, judul kita secangkir kopi di dinding. Cerita itu aku dapatkan dari teman WA di grup yang dia kirimkan. Itu bercerita tentang seseorang yang pernah ke Perancis. Jujur aku belum pernah ke Perancis ya. Ada sesuatu yang bisa kita raih dari Perancis. Kita berpikir akademis artinya dari manapun dia selama itu kebaikan itu kita ambil ya. Tetapi kalau yang salah ya jangan kita ambil gitu ya. Jadi benar atau salah itu ukurannya. Kalau benar dari siapapun yang kita ambil. Perancis ini kan negeri model ya. Banyak model-model, desainer. Kalau mau terkenal ya di sana ya. Menjajal kedikjayaannya tuh di sana di Prancis, kota model. Orangnya artistik ya. Dan sesuatu yang perlu aku jelaskan, mereka itu sekuler loh Prancis itu. Ya, sekuler, kehidupannya sekuler. Banyak arti sekuler ya, sekular nanti jadi sekularisme ya. Tapi yang di sini aku maksud sekuler itu hidupnya itu memisahkan antara agama dan kehidupan dunia. Jadi urusan dunia. Kalau kita kan tidak bisa dan tidak boleh kan kita sekuler. Jadi Indonesia itu bukan negara agama, betul. Dan di sini banyak agama. Seperti orang Jawa. Orang Jawa itu tidak stereotip. Dia tidak bisa dibikin stereotip seperti Aceh atau Padang. Kalau Aceh, Padang itu stereotip. Aceh ya Islam, Padang ya Islam. Aneh kalau orang Aceh terus kafir,
orang Padang kafir itu aneh. Ya, di sana terjadi stereotip, tapi nggak bisa dengan Jawa. Jawa itu lengkap. Dia mewakili Nusantara. Maka kalau disebut Nusantara itu sebetulnya dalam perspektif mana? Dalam perspektif tempus, lokus, atau yang mana? Jadi ada lokus deliktinya gimana, tempus deliktinya di mana, kapan, di mana kata itu digunakan. Karena Jawa itu bisa dia mewakili Nusantara seluruhnya. Bisa juga berbicara lokus artinya Pulau Jawa. Jadi konteksnya di mana dia bicara. Makanya ada kata begini, wong Jawa tapi ora Jawa, yaitu orang Jawa tapi tidak Jawa. Itu maknanya itu gimana ya, sulit untuk dijelaskan. Tanya sama temanmu yang Jawa. Wong Jawa tapi ora Jawa. Artinya apa? Ada orang yang bukan Jawa tapi dia Jawa. Oh, ora Jawa kui. Oh, enggak Jawa kamu. Jadi ada Jawa sebagai suku, ada Jawa sebagai tatanan nilai, peradaban gitu ya, yang akan kita bicarakan di sini. Nah, di sini ini banyak ya, di Indonesia ini banyak agama. Seperti Jawa nggak stereotip, dia ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen banyak, yang Islam lebih banyak lagi. Jadi nggak stereotip. Islam mesti Jawa nggak bisa. Islam Kristen nggak bisa. Islam Hindu nggak bisa. Islam Buddha nggak bisa. Karena Islam ada dari keempat-empatnya ini mereka terima. Itu sebagai bentuk karakter Jawa yang terbuka ya. Nah, negara kita itu negara bukan negara agama. Dengan banyaknya agama di negeri ini ya. Tapi jangan lupa, Indonesia itu negaranya orang yang beragama. Lihat saja landasan idealnya. Jadi Pancasila itu landasan ide. Nanti dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 dituangkan dalam GBHN. GBHN dalam keputusan menteri, kepres dan sebagainya itu tata kelola negara lah ya. Yang kapan-kapan juga mungkin menarik juga gitu kita diskusikan. Ya. Semua itu kebijakan-kebijakan itu sampai nanti keputusan dari presiden sampai ke RW, RT yang paling rendah itu harus berpijak kepada landasan ideal Pancasila. Lah Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu agama. Kalau sudah berbicara Tuhan berbicara agama. Artinya negara kita itu bukan negara sekuler. Tapi benar negara kita bukan negara agama. Jangan lupa ya, negara kita negaranya orang yang beragama. Ya. Walaupun kita bukan negara agama, tapi orangnya, manusianya yang ada di dalam negara yang namanya Indonesia itu orangnya orang yang beragama gitu loh. Paham nggak di sini? Ini agak bulat memang menjelaskannya. Jadi intinya kita itu sebetulnya tidak sekuler, tidak sama dengan Perancis. Perancis itu sekuler. Landasan berbangsa dan bernegara kita aja Pancasila dan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak sekuler ya. Dimana kehidupan dunia itu juga dikontrol, disandarkan kepada agama gitu. Kalau Perancis enggak, dia sekuler. Urusan agama sudah urusan agama, urusan dunia. Tapi apa yang terjadi? Ya, mari kita lihat ceritanya seperti ini. Jadi judulnya kopi, segelas kopi atau secangkir kopi di dinding. Aku ceritakan apa adanya aja ya supaya lebih gampang kalian menerimanya. Seorang wisatawan Indonesia asik menikmati kopi di sebuah kafe terkenal di sekitar Eiffel, Paris, France. Menara yang miring itu. Aku sih belum pernah ke sana ya. Hanya cerita dari teman-teman yang pernah ke sana ya. Ya kalau ke sana kan nggak cukup seperak 2 perak ya. Beli tiketnya aja berapa ya. Oke, tak lama kemudian datanglah seorang pria parubaya ya, duduk di salah satu meja kosong ya. Ia memanggil pramusaji dan memesan kopi 2 cangkir, yang satu untuk di dinding. Ya, aneh kan? Jadi ketika wisatawan kita duduk di kafe, ada pengunjung kafe datang sendiri dia. Dia mesen kopi 2 cangkir, yang satu untuk di dinding. Ya, satu untuk di dinding.
sang wisatawan kita tuh ya itu merasa heran ya, ada apa ini kok aneh, ada kopi di dinding gitu ya. Cuman kalau mau tanya kan nanti dikirain kok Cooper Ahmad gitu mungkin ya, dia nggak berani tanya. Apalagi sang pria kemudian hanya disuguhi satu cangkir kopi, namun dia membayar untuk 2 cangkir kopi. Nah, ini yang wisatawan dari Indonesia ini bengong ini tuh. Masuknya sendirian, pesen 2 cangkir kopi, yang dibayar 2 cangkir kopi, tapi yang diminum 1 cangkir kopi, yang 1 kopi di dinding itu. Bingung ini, ada apa gitu ya. Oke. Segera setelah pria tersebut pergi ya, pramusaji menempelkan selembar kertas kecil bertuliskan segelas kopi di dinding kafe. Ya, setelah yang minum tadi selesai dan keluar ya, pramusajinya otomatis menempelkan tulisan segelas kopi, secangkir kopi di dinding kafe. Ya, suasana kembali hening ya. Tak lama kemudian masuk lagi. Tadi 1 orang nih 2 orang masuk lagi. Dan wisatawan kita masih bengong aja. Dia memperhatikan itu. Ya. Kedua pria tersebut pesan 3 cangkir. Bayangkan, tadi satu masuk pesan 2 cangkir. Ini dua masuk pesannya 3 cangkir. Jadi dilebihin 1 cangkir ya. 2 cangkir di meja, 1 lagi untuk di dinding, sama seperti tadi ya. Mereka pun membayar 3 cangkir ya, untuk 2 kopi yang diminum mereka bersama dan 1 kopi yang ditinggalkan di dinding ya. Jadi sebelum pergi ditinggalkan. Lagi-lagi pramusaji seperti tadi menempelkan tulisan itu kecil di dinding, segelas kopi atau secangkir kopi di dinding gitu, ya. Oke. Pemandangan aneh di Indonesia nggak pernah terjadi itu ya, pemandangan aneh ini. Saudara kita yang lagi berwisata ke sana bengong aja, ini ada apa gitu, mau tanya nggak berani, dikirain Cooper nanti ya. Oke, kemudian tamu kita ini ya, wisatawan saudara kita yang di Perancis ini meninggalkan kafe dengan menyimpan segudang pertanyaan atas kejadian ganjil yang disaksikannya di kafe itu. Namun tadi itu mau tanya juga mungkin malu ya, apa itu kopi di dinding. Oke. Esok harinya wisatawan kita itu ngopi lagi di situ ya, ngopi lagi di situ ya. Kemudian ketika dia sedang ngopi, dia melihat sosok lelaki tua masuk ke dalam kafe ya. Pakaiannya ya kumal dan lusuh lelaki tua itu ya. Setelah duduk, ia melihat dinding ya, ke dinding itu, dan berkata kepada pelayan, 1 cangkir kopi dari dinding, 1 cangkir kopi dari dinding ya, kopi dari dinding. Bagus sekali bahasanya ya, secangkir kopi dari dinding. Dia ngomong ke pelayannya itu. Pramusaji segera menyuguhkan segelas kopi ya. Setelah menghabiskan kopinya, lelaki tua tadi lantas pergi tanpa membayar ya. Tampak si pramusaji menarik 1 lembar kertas dari dinding tersebut lalu membuangnya ke tempat sampah. Jadi yang sudah diminum ya, kopi di dinding tadi kan, kertasnya diambil, dibuang sampah ya. Nanti kalau ada lagi ditulis lagi di dinding gitu lagi ya. Ya. Kali ini barulah wisatawan kita itu mendapatkan jawaban. Mendapatkan jawaban. Begini rupanya cara penduduk kota ini ya, kota Prancis ini ya, menolong sesamanya yang kurang beruntung dengan tetap menaruh respect ya, respect kepada orang yang ditolong ya. Kaum papa tetap bisa menikmati secangkir kopi tanpa perlu merendahkan harga diri untuk mengemis secangkir kopi ya.
Bahkan mereka pun tidak tahu, ya tidak perlu tahu ya siapa yang mentraktirnya. Karena kan yang tadi yang di depan tadi aku ceritakan, begitu pesan satu cangkir kopi dinding dia kan langsung keluar. Ya. Jadi yang memberi juga tidak tahu siapa yang menerima, yang menerima juga tidak tahu siapa yang memberi. Saling tidak tahu. Ya. Suatu tatanan hidup bermasyarakat yang amat menyentuh dan mengharukan, ya. Secangkir kopi di dinding adalah wujud cinta yang mulus, cinta yang tulus, cinta yang ikhlas dalam membangun kehidupan bersama, ya. Tidak penting berapa banyak kita sudah memberi, yang lebih penting adalah bagaimana cara kita memberi. Ya, dan itu yang aku bagikan kepada kalian tentang cerita secangkir kopi di dinding. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana? Lihat ya, perhatikan. Al-Quran ya mengajarkan manusia untuk hidup bersedekah, ya, dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ajaran kita, yaitu Islam. Al-Quran juga melarang ya manusia untuk bersedekah sambil menyakiti perasaan atau hati orang yang diberi sedekah. Kamu bersedekah itu diperintahkan, tapi dilarang kalau sampai itu menyakiti hati, menyinggung, merendahkan, tidak memberikan respek kepada yang menerima sedekah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, nanti kita lihat penjelasannya di ayat mana, surat mana, ya. Islam merupakan agama ya yang sangat mementingkan keselamatan individu, personal, dan keselamatan sosial. Yang aku bilang kemarin, Islam itu keseimbangan. Ya dunia, ya akhirat, ya individual, ya sosial, gitu loh. Jadi nggak mikiri urupe dewe, nggak memikiri dirinya sendiri. Ya, salah satunya ya ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam itu ya berderma itu. Ya, nanti berderma itu ya bagian dari membersihkan harta kita. Why? Kenapa? Maka dijawab oleh Al-Quran. Aku bacakan yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nukil dari Quran surat Al-Baqarah ayatnya yang 263. Langsung ke terjemahannya ya. Nanti kalau perlu Arabiunnya baca sendiri. Kalau ada yang mengganjal silahkan tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Lihat itu. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Stressing pointnya, sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti itu tidak boleh. Sedekah diperintahkan, tapi kalau sampai menyakiti orang yang menerima sedekahmu, itu tidak boleh. Subhanallah, bagaimana hebatnya Islam membuat aturan hidup. Ya. Yang kedua, ya, Quran surat Az-Zariyat, ya, surat yang ke-19, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada harta benda mereka kita ini ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Coba. Kalau guru Al-Qur'anku ya, Gus Hendy, semoga Allah segera memberikan kesehatannya, kembali 100% sehat seperti semula, itu justru nggak nunggu hari ini berapa kita dapat, disisihkan yang haknya dari orang lain itu, ya. Jadi orang-orang miskin itu disisihkan. Dan itu nanti, jadi aku kurang bisa menjelaskan karena nanti ada hitungan persennya dan itu nanti terakumulatif dalam Baitul Mal. Itu bisa kita lihat nanti bagaimana peradaban Kanjeng Nabi membangun Madinah Al-Munawwaroh. Di sana kan ada Baitul Mal. Nanti itu breakdown, ini untuk ini untuk ini. Itu tapi jelimet itu ya. Jelimet untuk menjelaskannya. Yang bisa aku katakan bahwa kalau guru Al-Qur'anku Gus Hendy itu hari ini kita dapat, hari ini dikeluarkan, nggak nunggu menumpuk.
Ngajarkannya begitu ya. Karena apa? Kembali ke surat Az-Zariyat 51 ayat 19. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi kalau kita take home pay kita 1 bulan UMR berapa sekarang ya? 1,5 juta ya. 1,5 juta itu itu 1,5 juta itu bukan 100% milik kita. Gitu aku waktu diajari ngitungnya. Itu ada berapa persen yang harus dikeluarkan karena itu bukan milik kita. Gitu loh ya. Ini agak jelimet ya, tapi seenggaknya kalian tahu lah ya. Oke. Yang terakhir surat At-Taubah ya, surat 9 ayat yang ke-35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, punggung ya kepada mereka. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah apa yang kamu simpan itu. Dari surat At-Taubah, surat 9 ayat yang ke-8 menggambarkan kepada kita. Nanti nih di hari pembalasan, ya, saat kiamah ya, bangkit, di sana dipertanggungjawabkan. Harta-harta yang kita gegem nih, kita simpan sendiri, tapi kita tidak salurkan kepada mereka yang berhak, nanti disetrikakan. Ada yang di dahi, ada yang di lambung, ya, disetrikakan seperti itu. Artinya Islam dengan jelas sorry, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Islam dengan jelas telah mengajari kita via Al-Quran itu bagaimana kita tidak memikiri uripmu dewe, hidupmu sendiri, tapi pikirkan juga orang lain. Ada rasa kebersamaan yang harus dibangun. Jangan harta yang kamu miliki itu kamu genggam sendiri. Ya. Dan Allah kan tidak meminta melebihi kapasitas apa yang bisa kita beri. Kan aku sudah bilang, kalau kamu gajah, ya kamu memberi besar. Kalau kamu semut, ya kamu memberi kecil. Ya. Jangan gajah memberi kecil, semut memberi besar, tuh nggak boleh. Nggak boleh, ya. Semua proporsional dalam Islam itu. Ya. Yang paling tahu kamu itu gajah atau semut, ya diri kamu sendiri. Kamu audit sendiri. Jangan kamu gegem aja sebelum surat At-Taubah tadi. At-Taubah yang 35 ya, nanti disetrikakan di batukmu, di lambungmu. Ya. Sudah jelas, Al-Quran mengajarkan kita bagaimana hidup bersosial itu saling peduli, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Begitu penjelasannya dalam Al-Quran. Ya, cuman yang jadi masalah sekarang, ini yang berat. Sekuler itu memisahkan antara ya agama dan dunia. Agama, dunia dan dunia. Itu Perancis punya. Sementara kita yang mengaku apapun agama kita kan mengaku punya agama. Dan kita tidak sekuler. Tapi bagaimana fakta kehidupan? Yang ada ini bagaimana sekarang? Ya. Maka di kajian yang singkat ini, yang ringan-ringan ini ya, di Mampir Ngombe kali ini, aku mengajak, ayo kita belajar dari Prancis tentang secangkir kopi di dinding. Kita punya teori, apakah sudah kita aplikasikan, sementara Prancis sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial mereka. Agar kita saling berbagi terhadap sesama. Ya, kita belajar dari Prancis, dari sebuah kisah secangkir kopi di dinding. Oke. Terima kasih, itu yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat ya. Untuk saudara-saudaraku semua ya, kita saling mendoakan semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.